Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazil Anwar dengan NRP 152023 079. Di sini saya akan menjelaskan tugas untuk yang SSH. Nah, yang pertama kita akan melakukan perintah sudo apt update. Yang dia itu gunanya untuk mengupdate untuk versi terbaru dari Ubuntu-nya. Nah, setelah mengupdate itu, dia tuh akan dimintai password dan juga username-nya. Nah, setelah selesai memasukkan password dan username, nah di sini tuh ada kita itu melakukan perintah sudo systemctl1 ssh. Nah, gunanya itu dia tuh untuk memulai si layanan SSH-nya. Nah, lalu setelah melakukan layanan SSH, kita itu melakukan konfigurasi gunanya untuk nanti ketika kita mengakses dari Windows, dia tuh gak usah masukin password. Kita tuh pakainya pakai ya pokoknya gak pakai password. Nah, di sini ketika ini melakukan perintah sudo nano ini. Nah, setelah selesai konfigurasinya, nah lalu di sini kita merestart si SSH-nya jadi supaya ke update lagi. Begitu. Nah, itu untuk si SSH-nya. Lalu di sini poin untuk firewall-nya agar nantinya itu supaya yang bisa mengakses itu cuman laptop saya, Windows saya. Terus dari Windows yang lain sama atau dikali Linux, dia tuh nggak bakal bisa mengakses si servernya. Nah, contohnya dia tuh caranya itu pertama kita pakai sudo allow. Dia tuh sudo ufw allow, dia tuh untuk memberi izin. Nah, ini tuh aturannya gitu, diizinin buat masuk si server. Nah, dia tuh terus kita nyalain si firewallnya, pakai perintah sudo ufw enable. Nah, setelah nyala kita reset dulu si aturan firewallnya, karena takutnya ada yang sebelumnya itu pernah bikin aturan. Nah, kita reset dulu, jadi kita bakal bikin yang baru lagi. Nah, di sini aturannya kan khusus Windows yang saya gunakan ini. Nah, untuk IP Windows saya, dia tuh ini IP-nya 192.168.168.2.143. Nah, jadi bentar bukannya itu. Nah, ini nih. Nah, aturannya itu sudo ufw allow from 192.168.2.22. dia tuh mengizinkan yang bisa mengakses servernya itu dari IP Windows saya yang ini ke port 22. Nah, itu untuk mengizinkan yang saya. Terus aturan yang keduanya itu, selain Windows saya itu gak bisa mengakses port ini, server ini. Gak bisa mengakses server ini. Nah, itu untuk firewallnya dia tuh menggunakan sudo ufw deny 22. Jadi selain IP yang saya gunakan ini, Windows saya, dia tuh nggak bisa mengakses servernya. Contoh ini dari
Windows saya dari laptop saya sendiri. Nah itu dengan SSH, terus username-nya, terus IP-nya. IP-nya itu kan ini IP si servernya tuh. Nah kita coba. Nah ini bisa tidak menggunakan password, jadi langsung tersambung. Nah contoh buat dari Kali Linux. Nah contoh ya, kita jalanin perintahnya. Contoh SSH kita masukin si IP servernya 192.168.2.143. Tuh di situ dia tuh gak diizin masuk. Nah jadi begitu. Jadi yang bisa mengakses server Ubuntu yang tadi saya buat pertama, dia tuh hanya bisa diakses oleh Windows yang saya beri izin tadi. Terus untuk yang dari Linuxnya, Kali Linuxnya, itu gak bakal bisa karena gak diizinin. Oke, lalu selanjutnya kita akan mengakses website dari server. Nah, pertama kita menggunakan Nginx. Nah, untuk mengaktifkan menggunakan layanan Nginx, kita menggunakan perintah sudo systemctl start Nginx. Sama kita masukkan password dan juga username. Lalu setelah itu, untuk mengaktifkan layanan Nginx ini, perintahnya itu sudo systemctl enable Nginx. Nah, setelah aktif kita masuk ke tempat penyimpanan, yaitu var www.html. Nah, setelah masuk kita lakukan perintah sudo rm index nginx debian.html. Dia itu gunanya untuk menghapus file defaultnya. Nah, dikarenakan ini sebelumnya sudah pernah dilakukan, maka si filenya itu sudah tidak ada. Nah, lalu kita mengclone data yang ada di var www.html ini. Nah, kita duplikat, clone. Nah, setelah di sini juga karena sebelumnya sudah pernah dilakukan mengclone file yang sama juga, makanya di sini perintahnya itu keterangannya itu sudah ada gitu. Nah, sudah ada. Terus kita install gitnya. Nah, setelah terinstall, nah terus selanjutnya kita tuh menjalankan perintah sudo cp yang ini. Nah, dia tuh gunanya perintahnya tuh memindahkan folder yang dari gitnya itu ke dalam server Nginx-nya. Nah, tapi dikarenakan sudah pernah sebelumnya, jadi di sini sudah ada. Nah, setelah itu kita ubah perizinannya dengan menjalankan sintaks ini chmod 77 r.halal certify. Nah, setelah dijalankan akan ada tulisan seperti ini. Nah, setelah itu kita restart dulu si Nginx-nya. Nah, lalu setelah itu kita memasukkan si instant IP-nya untuk nanti menampilkan dari si webnya. Contoh seperti ini.
Ini masih salah. Mungkin untuk tugasnya seperti itu penjelasannya. Bila masih banyak ada yang salah penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.